Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop yang akan kita mulai dari perjanjian baru. Kita sudah sampai di dalam perikop yang ke-8 yang masih diambil dari Injil Matius. Kali ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Kita akan membaca bersama-sama, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama lebih dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau terlebih dahulu merendahkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca bersama-sama di kesempatan kali ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau membuka hati dan pikiran kami, biar kuat kuasa Roh-Mu mengurapi kami, sehingga kami beroleh pengertian hikmat, dan Tuhan mencalikan kami. Segala hal yang tersembunyi, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, sehingga kami belajar mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa apa yang saya akan bagikan di sini adalah apa yang saya terima, apa yang menjadi rema, apa yang saya rasa Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepada saya. Saya percaya ada begitu banyak hikmat ayat per ayat yang bisa kita dapatkan yang daripada Tuhan, karena saya percaya juga kita tidak ada yang satupun diberikan roti yang utuh dari Kristus. Setiap kita hanya mendapatkan pecahan-pecahan roti yang kecil, yang bila dengan kerendahan hati kita mau berbagi, kita mau sharing, kita bisa saling melengkapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merasa mendapatkan hikmat pengertian mengenai nas firman Tuhan yang sudah kita baca, yakni perikop yang ke-8 Yesus dibaptis Yohanes, Saudara bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling memperlengkapi, saling menguatkan, dan saling berbagi. Nah, bagi saya pribadi, Saudara, nas ini dengan terus terang menceritakan mengenai Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai siapakah Yohanes Pembaptis dan apa pelayanan yang ia kerjakan. Kemudian di ayat ini dijelaskan bahwa Yesus dibaptis di sungai Yordan tentunya. Dan sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis itu sungkan atau merasa bahwa ia tidak layak untuk membaptis Yesus karena dia mengenal siapa Yesus ini. Dia seorang nabi, Saudara. Jadi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang kita tuhankan. Yesus itu sudah ada dari dulu kala, karena dia adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Kita aja yang sukar memahami ketidakterbatasan dan kemahakuasaan Tuhan, karena hikmat kita terbatas dan kita tuh sulit menggambarkan bagaimanakah maksud dari Tuhan di dalam kitab suci. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Disitulah yang menyebabkan Yohanes Pembaptis merasa dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Siapa dia? Yang kedua, baptisan Yohanes ialah baptisan tanda pertobatan. Kenapa Yohanes Pembaptis merasa tidak layak? Karena dia merasa bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, tentu tidak berdosa. Buat apa pribadi atau manusia yang tidak berdosa ini
harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Apa yang harus ia pertobatkan? Dia sendiri tidak memiliki dosa. Tetapi jawaban Yesus ini adalah jawaban yang bisa membawa kita mengerti. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita, berarti Yesus sendiri itu mewakili kita. Dia datang betul-betul menjadi seorang manusia. Dan menjadi seorang manusia, supaya bisa diselamatkan, ia juga harus melalui yang namanya pembaptisan. Makanya pesan Yesus itu jelas sekali di dalam perjanjian baru ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Itu perintah, saudara ya. Semua bangsa harus dijadikan murid Kristus. Menjadi orang-orang percaya. Tanda menjadi orang percaya adalah percaya dan dibaptis. Kemudian diselamatkan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Semua itu adalah pesan-pesan dari murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, kemudian juga mereka memberitakan pemberitaan akan Yesus itu ke bangsa-bangsa lain. Selalu pesannya itu setiap orang yang percaya pasti akan dibaptis. Setiap orang yang bertobat pasti akan dibaptis. Dan setelah itu mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus memberi dirinya dibaptis kepada Yohanes Pembaptis itu adalah gambaran bahwa ia betul-betul 100% manusia. Jadi dia merasa bahwa ia harus melalui hal itu karena itulah kehendak Allah. Tuhan mau Yesus dibaptis. Karena ia sendiri adalah manusia, Allah itu sendiri yang jadi manusia. Karena ia manusia, ia memberi dirinya dibaptis. Itu aja intinya ya saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita akhirnya mempersoalkan masalah baptisan mana yang paling benar ya. Dan ini adalah perdebatan yang sudah banyak kali terjadi antar gereja, antar hamba-hamba Tuhan. Tetapi marilah kita kembali kepada prinsipnya seorang hamba Tuhan yang terkenal di abad pertengahan ya, Martin Luther, yang berkata, sola scriptura, atau baiklah kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena banyak kali makna baptisan itu akhirnya menjadi kabur atau akhirnya menjadi berubah, padahal ayat-ayat baptisan di dalam kitab suci itu sudah dengan gamblang dinyatakan, saudara ya. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Itu adalah baptisan Yohanes. Tapi kemudian baptisan itu menjadi tanda lahir baru, bahwa seseorang itu menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, maka ia harus melalui yang namanya baptisan kudus. Ibaratnya ya, kalau saudara mau menikah dengan orang yang saudara cintai, maka tanda pernikahan kudus saudara ialah upacara pernikahan kudus itu sendiri. Ya, komitmen saudara, hati saudara yang saling mencintai, itu adalah awalnya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Saudara harus menyatukan komitmen itu dalam sebuah upacara, yakni pernikahan kudus. Nah, demikian juga kalau saudara menjadi orang percaya, ketika saudara menyadari saudara adalah orang yang berdosa, saudara butuh keselamatan, saudara perlu Yesus, maka komitmen saudara tidak cukup sampai di situ. Saudara harus menyatakan komitmen itu, kepercayaan iman saudara itu dengan sebuah upacara, yakni baptisan kudus. Jangan pernah remehkan upacara yang Tuhan sudah perintahkan. Karena Tuhan sendiri memerintahkan itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan ada beberapa kata-kata disebutkan di sana, siapa yang percaya dibaptis, ia akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya sekedar percaya. Dan bagi saya, kenapa kita mempersoalkan soal baptisan? Karena dengan gamblang sudah memang diucapkan seperti itu. Persoalan banyak kali orang ialah mempersoalkan baptisan yang paling tepat. Maka saya akan katakan baptisan yang paling benar adalah baptisan yang sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci kita. Baptisan itu ada dua buat saya akhirnya. Yang satu, baptisan sebagai tanda kelahiran baru, saudara menjadi warga kerajaan surga. Yang kedua, baptisan sebagai tanda bahwa saudara menjadi warga sebuah gereja atau pelayanan.
Jadi ada baptisan yang sesuai dengan apa namanya? Dengan peraturan gereja yang membawa saudara menjadi anggota jemaat dari gereja itu, tetapi ada baptisan yang akan membawa saudara menjadi warga kerajaan surga, menjadi pengikut Kristus, yakni yang tertulis sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mana yang paling benar? Saya adalah orang dari keluarga besar saya adalah orang-orang Protestan, yang tentunya kebanyakan mempercayai bahwa baptisan itu adalah dengan cara dipercik. Nah, sementara di dalam pelayanan saya banyak mengikuti pelayanan dari gereja aliran Injili, kemudian juga karismatik, Pantekosta, di mana di situ menekankan tentang baptisan dengan cara dimasukkan atau ditenggelamkan dalam air alias diselamkan. Mana yang paling benar, percik apa selam? Sekali lagi, saya akan berbicara secara netral dalam hal ini dengan kembali kepada firman Tuhan. Bahwa makna baptisan itu adalah apa yang saya pelajari selama ini. Tidak hanya dari kitab suci ini, tetapi juga saya mempelajari dari literatur-literatur yang menggunakan bahasa asli. Baik Ibrani maupun Yunani ya, bahasa asli dari kitab suci. Perjanjian baru ini kan dalam bahasa Yunani, saudara ya. Ada juga akarnya, akar budayanya, kulturnya itu, dan bahasanya kita harus telusuri lebih dalam. Bahwa ternyata baptisan itu bukanlah pertama kali digunakan oleh orang Kristen, supaya saudara bisa paham hal ini. Baptisan itu adalah sebenarnya tradisinya, bagian dari tradisinya orang Yahudi. Jadi karena Yesus ada di lingkungan orang Israel, jadi ada sebuah kebiasaan bahwa seorang imam sebelum ia menjabat pelayanan atau sebelum ia melayani, ia biasanya akan membasuh dirinya di dalam sebuah kolam. Ya, istilah pembasuhan itu di dalam bahasa Yunani ialah tevilah. Yang kalau kita katakan sebagai orang percaya, orang Kristen itu adalah dibaptis. Jadi mereka tidak ada batasan, sebagai tanda penyucian tubuh mereka, pengudusan tubuh mereka supaya mereka layak untuk melayani Tuhan. Nah, perempuan-perempuan juga biasanya kan perempuan ada yang namanya setiap bulan itu datang bulannya. Jadi mereka juga diwajibkan untuk melakukan tevilah. Artinya mereka masuk ke dalam air, menenggelamkan dirinya di sana, membasuh dirinya di sana, supaya mereka suci atau kudus kembali. Kadang-kadang orang Israel pun membasuh peralatan-peralatan mereka di dalam kolam tevilah itu. Dulunya kebanyakan orang dibaptis itu di sungai, tapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka bisa membuat kolam-kolam itu di dalam rumah mereka. Di bawah rumah mereka biasanya kadang ya. Saya pernah melihat itu di dalam sebuah penjelasan film dokumenter seperti itu ya. Penjelasan tentang tevilah, kemudian ada kolam-kolamnya di bawah itu ya. Ada kayak jalan ke bawah tanah, kemudian mereka membuat kolam-kolam, di situ ada tangganya untuk turun ke dalam air, dan mereka akan membenamkan dirinya. Ya, di dalam perjanjian lama jelaskan juga ada seorang yang bernama Naaman yang terjun ke dalam sungai dan ia menenggelamkan dirinya 7 kali sehingga akhirnya ia menjadi tahir dari kustanya. Nah, ini penggambaran bahwa ternyata baptisan itu bukan berasal dari orang Kristen sebenarnya, itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan bahwa baptisan itu adalah sebagai tanda bagi orang-orang percaya yang betul-betul sebagai muridnya, yang berkomitmen ikut Yesus. Siapapun yang percaya, bertobat, percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Nah, baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah sebagai sebuah awal ya, bahwa ternyata Tuhan pun memberi dirinya dibaptis. Yang tidak berdosa pun harus dibaptis. Apalagi kita yang berdosa, yang perlu bertobat, yang perlu lahir baru, kita ini perlu dibaptis. Dari semua penelusuran makna ya, dari kata baptisan itu berakar dari kata bahasa Yunani baptiso. Atau kalau kita terjemahkan di dalam Matius pasal yang ketiga itu ya, di situ dikatakan bahwa lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mereka dibaptis, dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata tefalem. Artinya dimasukkan ke dalam air.
Baptiso itu artinya bahasa Yunani yang menggambarkan, yang paling gamblang menggambarkan itu dimasukkan ke dalam air sampai tenggelam sepenuhnya, kemudian ia akan keluar dari dalam air. Itu adalah perlambang dari seseorang itu mati. Masuk ke dalam air itu perlambang seseorang itu mati, ditenggelamkan, dosa-dosanya juga ditenggelamkan, kemudian ia bangkit, lahir kembali menjadi manusia yang baru. Makanya di dalam surat-surat Paulus juga disebutkan kita tuh dibaptis di dalam kematian Yesus. Berarti kita tuh ketika kita ditenggelamkan, dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, kita masuk di dalam kematian Kristus. Dan ketika kita keluar, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang baru. Jadi kematian yang kedua tidak berlaku bagi setiap orang percaya. Tidak pernah ada satupun ayat yang menyebutkan tentang baptisan pada waktu bayi, itu tidak ada. Karena ini memang tradisi gerejawi saja. Baptisan pada waktu bayi adalah tradisi gerejawi. Maka sekali lagi, ada baptisan yang dilakukan dan kita menjadi anggota gereja. Tetapi ada baptisan yang harus kita lakukan juga untuk menjadi pengikut Kristus. Mana yang paling terbaik? Menurut saya yang paling terbaik ialah yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, mana yang paling benar? Baptiso artinya diselamkan atau dipercik? Maka jawaban yang paling jelas, baptiso itu artinya adalah dimasukkan ke dalam air sampai tenggelam. Ke dalam, ya, bukan sebuah perlambang. Ada banyak istilah di dalam Yunani yang artinya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, nemplok di atas. Tetapi baptiso ini bahasanya sangat jelas, artinya ditenggelamkan, dimasukkan sampai sepenuhnya tenggelam ke dalam air. Ya, baptiso. Sementara percik itu adalah dalam bahasa Yunaninya rantizo. Beda. Baptiso dan rantizo itu beda. Nah, banyak orang berdalih bahwa penggunaan percik ini oleh karena mereka melihat dari kebiasaan orang Yahudi, orang Israel dari zaman Musa ya, bahwa ketika darah korban itu diambil dan dipercikkan ke umat. Tetapi tetaplah itu bukan seperti itu rantizo. Dan itu juga bukan perintah Tuhan untuk mengulang bahwa perlambang darah Yesus itu adalah dipercik seperti darah domba yang dipercik kepada umat. Itu tidak seperti itu. Karena perintah Tuhan di sini jelas dan ia sendiri melakukannya, Tuhan Yesus ya. Ketika ia menjadi anak manusia, ia melakukannya. Baptiso, dimasukkan ke dalam air dan ia bangkit menjadi manusia yang baru. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak setuju, tidak sepaham sama saya, tetapi sekali lagi tidak jadi masalah. Karena bagian saya di sini adalah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Bahwa baptisan ini bukan milik orang Kristen pada mulanya, tetapi adalah tradisi orang Yahudi yang namanya tevilah. Tetapi Yesus Kristus memerintahkan, ini yang tidak bisa dipandang enteng, bahwa setiap orang yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Jadi kita harus fair untuk hal ini. Jangan kita memainkan kata-kata, kita belajar simple, sederhana seperti anak-anak saja datang ke hadapan Tuhan. Kalau memang caranya seperti itu, Tuhan aku mengikuti Engkau. Kalau memang upacaranya seperti itu menjadi pengikut Kristus, maka lakukanlah seperti itu. Ya saudara ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan, maka ada sebuah tanda yang fenomenal terjadi. Segera setelah ia keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi saudara, ini adalah peneguhan awal sebelum Yesus memulai pelayanannya. Ya, sebelum ia mulai berjalan berkeliling dan memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan, mengajarkan orang-orang tentang kebenaran, tentang kasih dan lain sebagainya, menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah awal mula. Sebelum ia memulai, ia memberi dirinya dibaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman kita kali ini bisa mencelikan mata kita, bisa membuat kita semakin mengerti dan paling tidak mengajak saudara untuk meneliti lebih dalam lagi. Ada begitu banyak literatur yang saudara bisa pelajari. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang bisa dibodoh-bodohin lagi ya. Kita belajar untuk jujur, sungguh belajar firman Tuhan dan biarlah kebenaran ini yang keluar dari firman-Nya. Bukan kita memaksakan konsep kita untuk disetujui oleh kitab suci, tetapi biarlah kitab suci yang keluar berbicara kepada kita supaya kita mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman. Di kesempatan kali ini kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami belajar mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami, didik kami, agar semua yang tertulis itu bisa semakin memperlengkapi kami, semakin membuat wawasan kami terbuka Tuhan. Kami semakin dalam mengerti apa yang menjadi hal yang sempurna yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau mengajarkan kami hari ini untuk menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami hari demi hari. Tuhan selalu menolong kami dan setia mengajari kami. Kami percaya Tuhan menolong kami di tempat kami bekerja, Tuhan menolong kami di tempat kami berusaha, di tempat kami studi, menempuh pendidikan, dalam setiap rumah tangga. Kami percaya saat kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan yang akan turun tangan dan menyatakan pembelaan dan pertolongannya. Terpujilah nama-Mu, didik ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tegar melalui setiap persoalan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung dari program seri pendalaman Alkitab, perikop yang ke-8. Kita akan bertemu lagi di next episode dari program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti channel ini. Terus dukung dan doakan kami agar kami boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.